Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebentar, apa keluar apa saya? Oh ya, sudah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa bertafakuh fiddin, melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu syar'i yang mana insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih nikah, ya. Yang pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu pertemuan terakhir, insyaallah akan fokus pada masalah iddah. Adapun yang belum kita bahas seperti ila, dhihar, kemudian li'an dan juga rodha, kalau ada waktu nanti di akhir kita bisa singgung sedikit tentang hal tersebut. Maka saya harapkan antum sekalian membacanya. Mungkin bagi yang tidak bisa membaca Arabnya bisa merujuk kepada terjemahan yang sudah kita sebarkan. Bisa untuk baca di situ pembahasan tentang ila, dhihar, li'an dan juga rodha secara umum. Berkaitan dengan masalah al-iddah. Masalah iddah ini erat kaitannya dengan perpisahan antara suami istri. Masalah iddah erat kaitannya dengan perpisahan suami istri. Dan itu adalah termasuk dari asar atau pengaruh dari adanya perpisahan tersebut. Maka dari ta'rif fi al-bab ats-tsamin fi al-iddati wal-ihdad wa kadzalika masail al-muta'alliqah biha, fa naqulu fil mas'alati al-ula. Maka pada masalah yang pertama berkaitan dengan ta'rif. Ta'riful iddah fil lughati ismu masdarin min adda ya'udu addan wa hiya ma'khudatun min al-adadi wal ihsa' listimaliha 'alaihi min al-aqra'i wal ashhur. Isim masdar dari adda ya'udu addan yang diambil dari makna al-adad, hitungan, ya. Angka atau hitungan. Kenapa? Karena iddah itu mencakup hitungan. Baik dengan aqra'. Aqra' itu bisa kita artikan tuhar atau haid. Dan juga dengan ashhur, dengan bulan. Wa syar'an ismun limuddatin muayyanatin. Ismun limuddatin muayyanatin tatarabbasuhal mar'atu ta'ambudan lillahi azza wa jalla au tafajju'an ala zawjin au ta'akkudan min bara'ati rahmin. Adalah sebutan untuk sebuah waktu masa muayyanah tertentu, tatarabbasuhan al-mar'ah, yang mana perempuan menunggu pada masa itu ta'abbudan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tafajju'an atau karena berduka atas wafatnya suami, tafajja' musibah, duka.
Au ta'akkudan min barati rahmin, ataupun sebagai bentuk penguatan atau yakinnya bersihnya rahim. Nah, pemastian bersihnya rahim. Pemastian bersihnya rahim. Jadi iddah itu yang pertama ada unsur ibadah kepada Allah. Waktu di mana perempuan menunggu, yang mana dalam masa penungguan tersebut, pertama ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada beberapa keadaan yang bisa dikatakan secara katakanlah secara zahir katakanlah tidak ada bayi dalam janin dalam perut si perempuan, dalam rahim perempuan. Namun tetap diperintahkan untuk mengambil masa iddah. Maka di sini ada unsur ta'abbud, ibadah kepada Allah. Dan juga sebab yang lainnya adalah sebagai bentuk duka atas meninggalnya suami. Ini ketika ditinggal mati suami, atau yang ketiga adalah ta'akkudan. Ya. Untuk meyakinkan bersihnya rahim dari janin. Wal iddatu min athari talaqi awil wafah, dan iddah itu adalah pengaruh atau hasil dari adanya tolak dan wafat suaminya. Yang kita singgung tadi. Iddah itu adalah pengaruh dari adanya perpisahan. Dan perpisahan itu bisa sebabnya karena tolak atau karena wafat atau yang lainnya seperti khulu, ya, al-fashu. Kemudian yang kedua, dalil masyru'iyatil iddah. Dalil disyariatkannya iddah, al-aslu fi wujubil iddati wa masyru'iyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Hadza wadih. Dasarnya apa? Al-Qur'an, as-sunnah, dan juga ijma'. Adapun tidak Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqat, para perempuan yang ditalak, diceraikan oleh suaminya, yatarabbasna, mereka menunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka, thalathata quru', 3 quru'. Dan khilaf di antara para ulama, makna quru' bisa haid, bisa tuhur. Dan di sini ada 2 keadaan, ya. Di halaman agak jauh nih. Nah, di halaman 317 quru' ditafsirkan di sini, iddah di sini ditafsirkan dengan haid. Halaman 317. Di poin nomor 3, wa yantahi waqtu raj'ati bintihil iddah wa ta'taddu bi thalathi hiyadin. Berarti menafsirkan quru' dengan haid. Di halaman yang lain, nanti di halaman pada pembahasan iddah tadi, ya. Nah, ini di halaman 327. Paragraf yang kedua, wa in kanat ghairu hamilin wa hiya min dawatil hiyadi fa iddatuha bi mururi thalathati atharin ba'dal firaq. Wallahu a'lam. Kenapa pada halaman yang sebelumnya tadi mengatakan salathu hiyadin,
Di sini menyebutkan salah satu atau harin. Ya. Ini sebenarnya bisa jadi koreksi. Tinggal mengambil madhab yang mana. Tapi kita lanjutkan ya. Balik ke halaman sebelumnya tadi. Kemudian selanjutnya hal yang lainnya adalah tentang wanita yang sudah tidak haid atau wanita yang belum haid. Bisa jadi seorang itu menikahi anak kecil ya. Kemudian dia belum haid. Kemudian dijima. Atau menikahi ya, atau menikah kemudian mentalak istrinya yang sudah tidak haid lagi, menopause. Maka Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum." Dan para perempuan yang sudah putus asa dari haid, artinya tidak haid lagi. Dari istri-istri kalian, inirtabatum, kalau kalian ragu apakah dia itu haid atau tidak, tapi intinya dia sudah tidak haid lagi. Nah, di sini tadi kita singgung, ayat ini berlaku untuk dua kelompok. Pertama adalah wanita yang belum haid. Kemudian yang kedua wanita yang menopause. Haid kemudian haidnya telah berhenti. Maka bagaimana iddahnya? Fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Iddahnya 3 bulan. Bulan apa kira-kira? Bulan Hijriyah. Bukan Masehi tapi Hijriyah. Hitungan bulan yang berkaitan dengan syariat Islam itu semuanya menggunakan Hijriyah. Ini penting, hitungan-hitungan bulan dalam syariat Islam itu semuanya menggunakan Hijriyah. Jangan ditafsirkan 3 bulan Masehi, tidak. Tapi 3 bulan Hijriyah. Wallahi lam yahidan, begitu pula yang belum haid. Wa ulatul ahmal, dan para perempuan yang hamil, ajaluhunna. Makna ajaluhunna adalah di sini iddahnya mereka an yada'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan anaknya. Dan yang selanjutnya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyri wa asyra. Dan orang-orang yang wafat dari kalian, wa yadaruna, dan dia meninggalkan istri. Yatarabbasna, maka istri tersebut menunggu dengan diri mereka arba'ata asyrin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan apa ini? Hijriyah. 4 bulan Hijriyah. Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah, fa hadithul Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Subai'ah al-Aslamiyah, ada seorang sahabiyah bernama Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, nufisat ay waladat. Nufisat artinya melahirkan. Bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah itu melahirkan anaknya ba'da wafati zaujiha bilayalin. Setelah ditinggal mati suaminya beberapa malam kemudian. Katakanlah 2 malam setelah suaminya meninggal, anaknya lahir. Ya. Sekarang hari Rabu. Berarti Senin suaminya meninggal, contohnya, Senin suaminya meninggal, Rabu istrinya lahiran. Ya. Maka Subai'ah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'danathu an tankiha, izin pada Nabi untuk menikah lagi. Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak? Ini jawabannya. Fa'adinalaha. Nabi pun mengizinkan dia, fanakahat, maka dia pun menikah. Kenapa diizinkan? Karena tadi kita singgung dalam ayat sebelumnya, masa iddah wanita hamil yang ditinggal suaminya, entah ditalak ataupun ditinggal mati, itu adalah sampai dia melahirkan. Seandainya hari ini ditalak atau meninggal, hari ini meninggal,
suaminya. Kemudian besok lusa lahiran. Setelah itu boleh menikah nggak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah selesai. Kemudian apa hikmahnya? Wal hikmatu min masyru'iyyatil iddah. Hikmah dari disyariatkannya iddah adalah istibra'ur rahmil mar'ah minal hamli. Bersihnya rahim perempuan dari hamil, dari kehamilan. Untuk memastikan bahwasanya dalam rahim perempuan tersebut itu bersih dari adanya janin, dari adanya benih. Li'alla yahsula lihtilatul ansab, agar tidak terjadi bercampurnya nasab. Ya, tidak tahu nih bapaknya siapa. Bijinya banyak, ya, benihnya banyak. Maka tidak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya, hikmah yang lainnya apa? Itahatul fursatil zawji al-mutalliki liyuraji'a nafsahu idza nadima. Memberikan kesempatan untuk suami yang mentalak istrinya liyuraji', agar dia merujuk kembali. Idza nadima, kalau dia menyesal. Ada kesempatan. Jadi ketika mentalak itu ada masa iddah, itu kesempatan untuk memikirkan ulang. Dia menyesal atau tidak, bagaimana. Ya. Tidak langsung talak jebret pisah. Enggak. Nah, itu hikmahnya. Wa kana talaqu raj'iyyan, dengan syarat tolaknya itu adalah tolak raj'i. Ini tolak yang pertama dan kedua. Kalau ketiga bagaimana? Kalau ketiga ya langsung pisah. Walaupun masih masa iddah, tapi kalau sudah tolak yang ketiga maka sudah lepas hubungan pernikahan mereka. Dan kemudian yang terakhir diantaranya adalah wa aidun siyanatu haqqil hamli idza kanatil mufaraqatu an hamlin. Menjaga haknya janin, haknya anak. Kenapa? Karena ya, ketika si istri ditalak dalam keadaan hamil, maka nanti ada kewajiban nafkah untuk anak tersebut dari suami mentalak. Jadi ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan hamil, maka tetap ada kewajiban nafkah untuk anaknya tadi. Ya. Nah, selanjutnya al-masalah tsaniyah anwa'ul iddah. Jenis-jenis iddah. Ya, yang pertama apa? Iddatul wafah. Yang kedua, iddatul firaq. Apa itu iddatul wafah? Hiya iddatun tajibu ala man mata anha zawjuha wa la yahlul halu fiha min amrayni, imma an takuna hamilan aw takuna ghaira hamilin. Yaitu iddah yang wajib ala man mata anha zawjuha, atas perempuan yang ditinggal mati suaminya. Iddah yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan keadaan perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak keluar dari dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah iman takuna hamilan, perempuan tersebut hamil. Kemudian yang kedua, au takuna ghairu hamilin, atau perempuan tersebut tidak hamil. Jadi yang ditinggal mati suami itu kemungkinannya dua, hamil atau tidak. Fa in kanat hamilan, kalau dia hamil, fa iddatuha tantahi bi wad'il hamli walau ba'da sa'atin min wafati zawjiha. Kalau perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya itu selesainya kapan? Bi wad'il hamli. Selesainya adalah dengan melahirkan. Walau ba'da sa'atin, walau beberapa saat setelah ditinggal mati suami. Ya. Itu hukumnya boleh. Tapi mungkin di negeri kita, di budaya kita, mungkin ada orang menganggapnya suatu hal yang tabu. Ya. Baru tinggal mati suaminya langsung nikah lagi.
Seolah-olah perempuan ini tertuduh macam-macam. Padahal secara hukum syar'i boleh. Itu hak dia untuk menikah lagi. Liqauli ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahun, dan para wanita hamil masa iddah mereka sampai mereka melahirkan anaknya. Dan juga hadis Miswar tadi yang kita sebutkan ya. Hadis Miswar bin Makhramah yaitu Subai'ah al-Aslamiyah yang tadi dia lahiran setelah suaminya meninggal. Ya. Jadi suaminya meninggal kemudian beberapa waktu kemudian dia melahirkan. Izin kepada Nabi untuk menikah, maka oleh Nabi diizinkan. Keadaan selanjutnya, wa in kanat ghaira hamilin, kalau dia tidak hamil, maka bagaimana iddahnya? Fa iddatuha arba'atu ashhurin wa asyrata ayyamin, atau wa asyratu ayyamin. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ingat, 4 bulan ini bulan apa? Hijriyah. Ya. Wa hadhihi ta'taddu mutlaqan sawa'un adakhala biha zawju am lam yadkhul. Kalau dia hamil, kalau dia tidak hamil ya. Kalau tidak hamil maka masa iddahnya 4 bulan, bulan Hijriah 10 hari. Dan ini mutlak. Baik adakhala biha zawju, telah dijima oleh suaminya atau belum. Ya. Intinya semuanya sama. Ya. Apakah pernah dijima oleh suaminya atau belum? Tetap iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini bagi yang tidak hamil. Dalilnya apa? Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan yang ditinggal mati atau yang wafat dari kalian dan orang-orang yang wafat dari kalian, wa yadharuna, dan dia meninggalkan istrinya, maka yatarabbasna, istrinya tersebut yatarabbasna menunggu bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, dengan dirinya 4 bulan 10 hari. Ya. Baik. Fa idza balagna ajalahunna, kalau dia telah selesai masa iddahnya, fala junaha alaikum, tidak mengapa bagi kalian fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, terhadap apa yang mereka kerjakan pada diri mereka dengan cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah atas dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Ya, baru setelah selesai masa iddahnya ya boleh dinikahi dan semisalnya. Walam yarid ma yukhassisu hadil ayat, tidak ada apapun yang mengkhususkan ayat ini. Taib. Itu masa iddah bagi siapa? Yang ditinggal mati suaminya dan dia tidak hamil. Ya. Tsaniyan iddatul firaq. Nah, selanjutnya adalah iddah karena perpisahan, bukan kematian. Ya, macam-macam perpisahan ini. Talak, khulu, ya, fasakh dari hakim karena beberapa sebab dan semisalnya. Hiya al-iddatu allati tajibu 'ala al-mar'ati allati faraqat zawjaha bi fashin aw talaqin aw khul'in ba'da al-wad'i wa la yakhlu al-halu fiha min umurin. Yaitu masa iddah yang wajib diambil oleh perempuan yang meninggalkan suaminya karena fasakh. Apa fasakh? Penghapusan hukum nikah. Au tolak, ataupun talak. Au khulu, ataupun khulu. Apa itu khulu? Perempuan yang menebus dirinya sendiri. Ya. Ba'dal wat'i, setelah terjadinya jima, hubungan badan. Wala yakhlul halu fiha min umurin, dan keadaannya tidak kurang dari atau tidak lebih dari berapa ini? 3 ya. Tidak lebih dari 3. Ya. Jadi perempuan yang berpisah dengan suaminya
dan mereka sudah pernah jima, perpisahannya karena tolak, karena fasakh, ya, atau khulu, maka keadaannya ada tiga. Yang pertama hamil, yang kedua tidak hamil, yang pertama hamil, yang kedua tidak hamil, yang ketiga tidak haid. Ya. Jadi tadi pertama apa? Hamil, yang kedua tidak hamil, yang ketiga tidak haid. Tidak haid terbagi menjadi dua, baik karena kecil, masih belum masuk usia haid, atau yang kedua karena menopause, yaitu sudah berhenti masa haidnya. Taib. Karena kita masuk pada keadaan yang pertama. Fa in kanat hamilan. Bagaimana ketika dia dicerai dalam keadaan hamil? Berpisah dengan suami dalam keadaan hamil. Maka fa iddatuha tantahi biwad'il hamli. Iddahnya selesai dengan melahirkan. Walau ba'da sa'atin, walau setelah beberapa saat. Ya. Namun ada yang mengatakan iddahnya adalah yang paling banyak atwalul ajalaini. Jadi menggabungkan di sini antara iddah hamil dengan iddah talak. Jadi kalau katakanlah begini, dia ditalak ketika hamil, usia kehamilan 2 bulan. 2 bulan. Berarti masa iddahnya apa? Sampai melahirkan. Keadaan kedua, kalau dia ditalak ketika masa kehamilan sudah berumur 8 bulan. Maka iddahnya bagaimana? Menurut pendapat yang kedua tadi. Iddah talak. Iddah talak. Ya. Alam bisawab. Tapi yang disebutkan di sini dan itu pendapatnya jumhur adalah tetap iddahnya biwad'il hamli. Kemudian wa in kanat ghairu hamilin. Kalau dia tidak hamil, wa min dawatil haidi, dan dia adalah perempuan yang haid, fa iddatuha bi mururi thalathati atharin ba'dal firaq, maka masa iddahnya adalah berlalunya 3 kali suci setelah berpisah. Ini tadi kita singgung tadi ya. Kita singgung tadi di situ di halaman yang sebelumnya dikatakan 3 kali haid. Di sini disebutkan 3 kali suci. Tapi bagaimana cara hitungnya haid dan suci di sini dalam masalah iddah tolak? Jadi sekali lagi, tolak sunni, apa tolak sunni? Tolak yang dijatuhkan pada perempuan ketika dalam keadaan suci dan belum dijima. Tolak sunni. Ya. Ketika dia perempuan ditalak dalam keadaan suci dan belum dijima, berapa masa iddahnya? Salah satu quru', jelas salah satu quru'. Tapi apa penafsiran quru' di sini? Bisa haid, bisa tuhur. Bisa masa haid, bisa masa suci. Nah, sekarang kita hitung bagaimana kalau yang mengatakan iddahnya adalah dengan haid. Baik. Maka hitungannya mudah. Haid pertama setelah masa suci yang dia dicerai, berarti itu haid yang hitungan pertama. Jadi gini, haid, suci, ditalak, dan belum dijima. Setelah selesai masa tuhur, kemudian masuk haid, maka ini haid pertama. Haid pertama, kemudian tuhur. Kemudian haid yang kedua. Kemudian tuhur, kemudian haid yang ketiga. Kapan selesainya masa iddahnya? Adalah ketika masa haid yang ketiga ini selesai. Masuk ke masa suci, berarti masa iddahnya selesai. Ini yang menggunakan haid. Ya. Tuhur, ditalak,
ya, dan dia dalam keadaan belum dijima, maka haid setelahnya, setelah tuhur tersebut, itu haid yang pertama. Bagaimana dengan yang menghitung dengan tuhur? Yang menghitung dengan tuhur, maka hitungannya adalah tuhur yang dia ditalak dan belum pernah dijima, itu juga masuk dalam masa iddah. Jadi ketika katakanlah ditalak nih, hari ini ditalak dalam keadaan suci dan belum dijima, maka setelah talak tersebut dia langsung masuk masa iddah. Langsung masuk masa iddah. Ya. Berarti masa atau tuhur yang jatuh talak pada tuhur tersebut itu dihitung masa iddah. Ya. Berarti langsung masuk tuhur yang pertama. Kemudian setelah tuhur pertama selesai, masuk haid. Kemudian tuhur yang kedua. Kemudian haid. Kemudian tuhur yang ketiga. Ketika tuhur yang ketiga ini selesai, masuk masa iddah, berarti selesailah. Afan. Ketika tuhur yang ketiga selesai, masuk haid, berarti selesai masa iddah. Lebih panjang mana kira-kira? Lebih panjang yang menghitungnya dengan haid. Walaupun, ya tadi, kita kembali yang hitungannya dengan tuhur, walaupun ternyata ditalak, besoknya langsung haid. Maka satu hari ini tetap masuk dalam hitungan iddah tuhur yang pertama. Jadi walaupun hari ini talak, kemudian besoknya haid. Nah, satu hari dihitung masa iddah tuhur yang pertama. Tuhur yang pertama. Jadi seperti itu penghitungannya. Dalilnya kita sebutkan tadi, jelas ya. Ya tarabbas nabi anfusina salasata quru. Ya. Wala yahillu lahuna, dan tidak halal bagi para perempuan tersebut ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Dia tidak boleh menyembunyikan kalau dia itu punya anak. Harus jujur, kalau punya anak katakan punya anak. In kunna, apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, wa in kanat la taral haidha, apabila perempuan tersebut tidak melihat haid, artinya belum haid. Bi an kanat shaghirah, karena dia masih kecil, belum masuk usia haid. Atau ayisah likabari sinin, likabari sinin. Ayisah artinya dia berhenti dari haid, menopause, karena sudah tua. Maka fa'iddatuha tantahi bimururi salatati ashhurin ala firaqiha. Masa iddahnya itu selesai dengan berlalunya 3 bulan. Setelah ditinggal mati, ditinggal dicerai oleh suami, atau setelah berpisah dengan suaminya. Jadi kalau belum haid atau menopause, maka iddahnya bagaimana? 3 bulan, 3 bulan hijriyah. Wallahi ya'isna minal wahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidun. Ya, wallahi, dan para perempuan ya'isna minal mahid, yang telah ya berhenti dari haid, menopause, dari istri-istri kalian. Inirtabatum, apabila kalian ragu, fi iddatihinna, pada masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Bulan apa? Hijriyah. Begitu pula para istri yang belum haid. Itu berkaitan dengan iddatul firaq, iddahnya perempuan yang ditinggal, dicerai oleh suaminya, berpisah dengan suaminya, dan dia sudah pernah dijima oleh suaminya. Nah, sekarang bagaimana yang belum dijima? Hukmul mutallaqati qabla ad-dukhuli biha. Hukum perempuan yang ditalak yang belum dijima. Ya.
Dikatakan di sini, "Idza faraqa az-zawju zawjatahu fi fasxin aw talaqin qabla ad-dukhuli biha fala iddata 'alaiha." Apabila suami meninggalkan istrinya dengan fasakh atau dengan tolak atau dengan khulu' dan semisalnya qabla ad-dukhul sebelum dijima, fala iddata 'alaiha, maka tidak ada iddah. Kenapa? Karena ilahnya enggak ada. Tadi kita sebutkan ilahnya di antara hikmah dari uh, iddah apa? Memastikan bersihnya rahim. Nah, kalau belum pernah dijima, ya otomatis rahimnya masih bersih. Ya. Bahasanya segelnya masih utuh ya, masih bersih. Maka tidak perlu ada iddah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian menikahi para perempuan yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, mentalak mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya. Al-mashuna mana wajib, ya. Maknanya adalah berhubungan. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka tidak ada bagi kalian atas para perempuan tersebut dari iddah ta'tadunaha yang kalian hitung. Ya. Amati'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Maka berilah mut'ah. Mut'ah itu diberikan apa ya? Bukan nafkah sebenarnya. Mut'ah itu. Pesangon ya, bukan pesangon juga. Ya. Nanti pembahasannya di pembahasan tentang nafkah nanti. Wasarrihuhunna sarahan jamila, dan lepaskanlah dia dengan cara yang baik. Ya. Dan di sini dikatakan hukum iddah ini menurut jumhur ulama tidak ada bedanya antara istri yang beriman atau istri dari ahli kitab. Ya. Iddah ini berlaku bagi istri-istri dari kalangan mukminat, juga dari kalangan ahli kitab. Maka yang punya istri ahli kitab berlaku hukum iddah. Ya. Berlaku hukum iddah. Baik, selanjutnya. Al-masalah ats-tsalitsah iltizamatul iddah wa ma yatarattabu 'alaiha. Iltizamatul iddah wa ma yatarattabu 'alaiha. Konsekuensi dari iddah. Ya, konsekuensi dari iddah. Apa kira-kira konsekuensinya bagi suami? Ini bagi suami, bukan perempuan, bagi suaminya. Yang pertama, iddatut talaq, iddah talak. Idza kanatil mar'atu mu'taddatan min zawjiha iddatat talaqin, fala yakhlul halu min amrayni an yakuna talaquha raj'iyyan an yakuna talaquha ba'inan. Apabila perempuan tersebut beriddah dari suaminya dengan iddah tolak, maka keadaannya tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, tolaknya raj'i, berarti tolak berapa ini? Satu dan dua. Atau tolak ini, itu tolak yang ketiga. Lantas apa kewajiban bagi suami kepada istri yang ditalak dengan tolak raj'i, yaitu tolak pertama dan kedua? Maka dikatakan di sini yang pertama adalah wujubus sukna. Mana wujubus sukna? Wajibnya memberikan tempat tinggal. Laha minaz zawji idza lam yakun hunaka mani'un syar'i. Wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama tidak ada penghalang syar'i. Intinya hukum asalnya adalah wajib bagi suami untuk tetap memberikan tempat tinggal. Kemudian wujubun nafaqati laha min mu'natin wa kiswatin wa ghairi dzalik. Wajibnya bagi suami untuk memberikan nafkah, ya, dari keperluan hidup, makan, minum, kiswah, pakaian, dan yang semisalnya. Dan kemudian ini pada poin yang pertama, tempat tinggal ini ya tetap tinggal di rumahnya situ.
Nanti nggak boleh suaminya ngusir, memulangkan ya. Terus dibiarkan keleleran, katakanlah istrinya orang jauh, ditalak kemudian disuruh keluar dari rumahnya, tidak boleh. Selama tolaknya raj'i, wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal. Boleh nggak tinggal serumah? Boleh. Makan satu meja? Boleh, ya kan? Tidak ada masalah. Karena itu mereka masih terikat dengan suami istri. Hanya saja ini adalah waktu penantian untuk keputusan apakah nikahnya lanjut atau selesai di situ. Ya. Masa tunggu gampangannya. Masa tunggu. Lanjut atau tidak. Tapi di situ hukum suami istri masih berlaku. Ya boleh. Katakanlah jima ya. Menurut khilaf kemarin apakah jima itu sebagai rujuk atau bukan ya kan? Kemudian bolehnya si istri untuk berhias di hadapan suaminya tadi. Jadi semisalnya. Kemudian ketiga, yajibu 'alaiha mulazamatul maskani wa la tufariquhu illa li darurah. Wajibnya bagi istri yang ditalak untuk tetap tinggal di rumah. Wa la tufariquhu dan tidak meninggalkannya illa li daruratin kecuali karena sebab darurat. Karena sebab darurat. Dalilnya adalah askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah mereka tempat tinggal sebagaimana kalian tinggal min wujdikum dari kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Larangan untuk mengeluarkan istri ditalak dari rumah mereka. Tidak boleh mengusir. Beda kalau istrinya pengen pulang, menenangkan diri, itu beda lagi. Kalau usir boleh enggak? Kamu pulang aja sana. Ke rumah orang tuamu. Tidak boleh seperti ini. La tukhrijuhunna, jangan mengeluarkan dia dari rumahnya, dan juga janganlah mereka untuk keluar perempuan tersebut, istri tersebut, ya. Illa ayyatina, kecuali apabila istri tersebut melakukan tindakan fahisyah. Artinya berzina, kata seperti itu. Pulangkan ke rumah orang tuanya. Baik. Kemudian yang keempat, yahrum 'alaiha at-ta'arrudu li khidbatir rijal. Tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menawarkan dirinya agar dikhidbah oleh laki-laki lain. Nah, masa idah dia sudah menawarkan di Facebook atau gimana, lajang atau cerai suaminya, akhirnya ikut daftar biro jodoh, tidak boleh. Ya. Karena statusnya masih suaminya orang. Kapan keputusannya? Keputusannya adalah ketika selesai masa iddah, apakah dia telah dirujuk atau belum. Baru setelah masa iddah selesai, baru boleh dia kata-kata ternyata suaminya nggak merujuk. Akhirnya dia ikut biro jodoh. Nah, boleh. Tapi kalau masih dalam masa iddah maka tidak boleh. Liqauli ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka, mengembalikan mereka, artinya rujuk kembali in aradu islaha, apabila mereka ingin islah, ingin memperbaiki hubungan tersebut. Baik. Nah, ini diantara kewajiban-kewajiban atau konsekuensi dari tolak raj'i, ya, yang masih dalam masa iddah. Jadi ingat, masih dalam masa iddah. Konsekuensi tolak raj'i yang masih dalam masa iddah. Kalau udah lepas masa iddah, ternyata suami nggak merujuk, apakah wajib nafkah? Wajib nafkah nggak kira-kira? Tolak raj'i, masa iddah selesai, suami belum rujuk. Apakah masih wajib nafkah? Tidak. Kenapa? Karena sudah bukan istrinya lagi. Ya. Jadi konsekuensi ini hanya berlaku pada masa iddah. Kemudian keadaan yang kedua adalah idza kanat mu'taddatan bitolaqin bainin. Kalau tolaknya tolak bain, tolak yang ketiga. Wala yakhlul halu fiha min amrayni. Tidak lepas dari dua keadaan.
Imma an takuna hamilan, keadaan pertama adalah istri yang ditalak 3 tersebut hamil, atau keadaan yang kedua, wa imma an takuna ghairu hamilin, istri yang ditalak 3 tersebut tidak hamil. Dan perlu diingat kembali, ya, tolak yang ketiga itu mereka lepas dari hubungan suami istri walaupun masih dalam masa iddah. Sehingga boleh nggak tinggal serumah? Tidak boleh. Ya. Dengan jatuhnya tolak yang ketiga, maka sudah perempuan harus berukut kembali. Ya. Sekarang mereka menjadi ajnabi. Laki-laki tersebut asing bagi dirinya. Ya. Ketika talak yang ketiga, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah yang pertama, kalau hamil, tolak yang ketiga, kemudian si istri hamil, wujubu sukna ala zauji. Wajibnya bagi suami untuk memberikan tempat tinggal. Apakah dalam rumahnya? Tidak, tempat lain. Apakah dikontrakan atau semisalnya? Ataupun kalau tidak memungkinkan maka dipulangkan ke tempat orang tuanya. Ya. Ya. Itu yang pertama. Jadi memberikan tempat tinggal. Kalau tidak memungkinkan bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Yang kedua, nafkah. Ya. Nafkah untuk siapa ini? Untuk anaknya, untuk janinnya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadhna hamlahun. Apabila mereka yang ditalak itu adalah wanita hamil, maka anfiqu 'alaihinna, berikan infak kepada mereka. Sampai kapan? Hatta yadhna hamlahun, sampai dia melahirkan. Karena nanti ketika keadaan yang kedua, ketika yang ditalak ini tidak hamil, enggak ada nafkah. Tidak ada nafkah. Jadi nafkah ini pada tolak yang ketiga hanya berlaku bagi istri yang hamil. Yang ketiga, mulazamatul bait alladhi ta'taddu fihi wa adamul khuruj minhu illa li hajatin. Tetap tinggal di rumah yang dia beriddah di dalamnya. Tidak boleh keluar darinya kecuali apabila ada keperluan. Ya. Adapun dalil bolehnya keluar adalah seorang sahabiyah, ya, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, atau dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Tulliqat khalati, bibiku dicerai. Fa aradat an tajudda nakhlaha." Kemudian dia ingin memetik buah kurma di kebunnya, ya. Ditalak, kemudian pengen makan kurma. Sedangkan di kebunnya kurmanya sedang berbuah. Fazajaruha rajulun an takhruja. Maka ada seorang yang menahannya, kamu tidak boleh keluar, kamu kan masih dalam masa iddah. Ya. Padahal dia punya kebutuhan dan tidak ada yang bantu. Fa'atatin nabiyya, kemudian dia mendatangi Nabi, perempuan ini mendatangi Nabi. Faqala, apa jawaban Nabi? Bala ukhruji, ya, silahkan untuk keluar. Fajuddi nakhlaki, ya, petiklah buah kurmamu. Fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Maka semoga saja dengan kamu memetik kurma itu kamu bersedekah atau berbuat kebaikan. Berarti kalau ada hajah maka boleh. Tapi bukan ngeluyur untuk rehlah loh, ya. Ada yang rehlah, ya, healing, habis dicerai suaminya healing, ya kan. Nah, ini tidak masuk di sini. Itu bukan hajah itu. Itu bukan hajah. Kemudian yang kedua, in kanat ghairu hamilin, kalau tidak hamil, maka dikatakan di sini fayasbutulaha ma yasbutu lil hamili illa nafaqah. Tetap bagi perempuan tersebut, ya, apa yang diberikan kepada wanita hamil, kepada istri yang hamil, illa nafaqah, kecuali nafkah. Berarti apa tadi? Tetap dapat tempat tinggal, tapi harus terpisah dari suaminya, dari mantan suaminya. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh keluar kecuali karena kebutuhan. Ya. Dalilnya apa?
Hadis Fatimah binti Qais ketika ditalak suaminya. Ya. Apa jawaban Nabi? La nafaqata laki illa an takuni hamilan. Kamu enggak dapat nafkah kecuali kalau kamu hamil. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, iddatul mutaffa anha. Sekarang masa iddahnya wanita yang ditinggal mati suami. Ya. Kita baca cepat nih karena sudah jam 5 kurang. Yang pertama apa? Wajibnya untuk melaksanakan masa iddah fil manzilil ladzi mata fihi zaujuha. Di rumah yang suaminya meninggal di situ. Karena rumah suaminya di Banguan, kemudian dia meninggal, suaminya meninggal di Banguan. Ya sudah, masa iddah di Banguan. Walau mu'ajjaran atau mu'aran, walaupun rumahnya itu rumah kontrakan atau rumah pinjaman. Artinya tetap tinggal di rumah di mana suaminya meninggal. Nah, kecuali kalau ada udzur, kekhawatiran yang semisalnya, maka boleh keluar. Ya, boleh keluar. Yang kedua, mulazamatul baitil lati ta'taddu fihi wa adamul khuruj minhu ghairi hajah. Mulazamatul bait, tetap tinggal di rumah di mana dia beriddah dan tidak keluar darinya kecuali karena kebutuhan. Kalau tadi iddahnya itu harus di tempat suaminya, sekarang dia harus tetap tinggal di situ, tidak keluar kecuali kalau ada kebutuhan. Dan rinciannya adalah wajuzu lahal khuruju min baitiha li hawaijiha naharan la fil lail. Boleh bagi perempuan tersebut yang masih dalam masa iddah ditinggal mati suaminya untuk keluar dari rumahnya li hawaijiha, menunaikan hajatnya naharon, siang hari, la fil lail. Berarti kapan boleh keluarnya untuk kebutuhan? Hanya ketika siang hari. Adapun malam tidak boleh. Jadi keluarnya karena kebutuhan itu hanya di waktu siang hari. Malam tidak boleh keluyuran. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Yajibu 'alaiha al-ihdadu 'ala zawjiha muddatal iddah. Wajib atasnya untuk berihdad. Untuk berihdad. Apa itu ihdad? Kita bahas nanti setelahnya. Yang keempat, tidak ada nafkah. Karena suaminya meninggal ya. Nafkah dari mana? Yang enggak ada. Kecuali kalau suaminya punya warisan, ya itu nanti dihitung, dia dapat bagian, maka bisa hidup dari situ. Nah sekarang apa itu ihdad? Al-ihdad dulu kotan alimtina'u, mencegah, ya, atau meninggalkan. Yuqalu hadun wa muhiddun idza tarakatil mar'atu az-zinata wat-tiba. Apabila perempuan itu meninggalkan zina, perhiasan dan juga minyak wangi. Apa cara syar'i? Cara syar'inya adalah tarkul mar'ati az-zinata wat-tibi wa ghairi dzalika mimma yuraqibu fiha wa yad'u ila jima'iha. Perempuan meninggalkan perhiasan, minyak wangi dan yang semisalnya dari hal-hal yang yuraqibu fiha, menjadikannya disenangi. Ya. Menjadikannya diinginkan. Dan juga yang mengantarkannya untuk dijima, artinya mengundang, mohon maaf, syahwat. Ya. Maka ini dilarang. Dilarang memakai perhiasan, memakai pakaian yang mencolok, menarik perhatian, memakai minyak wangi apalagi. Itu dilarang. Apa dalilnya? Hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata asyhurin wa asyra. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad, menahan diri dari berhias, memakai minyak wangi dan semisalnya. Ingat, ini minyak wangi hanya untuk di rumah lah ya, bukan di luar.
Perlu difahami di sini, minyak wangi di sini dia menahan diri dari minyak wangi, maksudnya adalah dia memakainya di rumah. Berarti di rumah nggak boleh pakai di sini. Asalnya kan di rumah boleh, tapi di sini karena masa ihdat maka dia nggak boleh pakai. Kalau di luar, mutlak nggak boleh. Perempuan mutlak tidak boleh pakai minyak wangi di luar rumah. Itu harus difahami semuanya. Jadi perempuan itu mutlak tidak boleh pakai minyak wangi di luar rumah. Bahkan Nabi memerintahkan seorang perempuan yang pakai minyak wangi di luar rumah untuk mandi junub. Untuk mandi junub. Taib. Dilarang dia berihdat atas seorang mayit, entah itu bapaknya, orang tuanya, saudaranya, dan semisalnya, melebihi 3 malam. Kecuali atas suaminya yang meninggal, berapa? 4 bulan, 10 hari. Baik. Itu dalilnya. Nah, kemudian apa kira-kira kewajiban wanita yang dalam masa ihdad? Yang pertama adalah al-man'u an madahiriz zinah. Dilarang dari menampakkan perhiasan. Wattib, minyak wangi di dalam rumah maksudnya. Fatumna'u min lubsi thiyabi dzatil alwaniz zahiyah. Maka dia dilarang dari memakai pakaian yang mempunyai warna yang menarik. Atau di rumah. Kalau di luar jelas lagi tidak boleh. Orang dalam keadaan normal saja nggak boleh, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ya. Wala taqtah, tidak boleh pakai celak. Wala talbas al-hulli, tidak boleh pakai perhiasan baik emas ataupun perak atau yang lainnya. Wala tasta'mil syai'an minal asbaq, tidak boleh memakai pakaian dicelup. Ini warna-warna kuning, merah, oranye semisalnya. Di hadis Ummi Salamah, sebagaimana hadis Ummi Salamah, ya, dikatakan di situ al-mutafa'anha, perempuan yang tinggal mati suaminya. La talbasul mu'asfar minasyab, tidak boleh memakai pakaian berwarna kuning, dicelup dengan warna kuning. Walal mumasyak, pakaian dicelup dengan warna merah. Walal huli, tidak boleh juga memakai perhiasan. Wala takhtadib, ikhtadaba yakhtadibu, memakai pacar, memakai kutek, atau menggambari kulit tangannya. Kan ada ya kan, biasanya dihias dengan apa, gambar bunga dan semisalnya itu. Tidak boleh. Wala taktah, tidak boleh memakai celak. Bedak, tidak boleh. Skincare, ya. Intinya hal-hal yang menjadikannya menarik. Karena makom keadaannya adalah keadaan dia berduka. Berduka terhadap kematian suaminya. Maka penampilannya harus menunjukkan orang yang berduka. Ya, tidak boleh malah celaan, ya kan, keluar remaja ya. Nah, ini berarti tidak menampakkan duka atas meninggalnya suaminya. Atau walaupun dia benci suaminya ya. Walaupun benci suaminya. Tetap tidak boleh. Taib. Kemudian yang kedua adalah wujubu mulazamatiha baitaha alladhi ta'taddu fihi wa la takhruj illa li hajah. Wajibnya untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar. Kecuali kalau ada kebutuhan, dan itu pun di siang hari. Itu pun kapan? Di siang hari. Tapi kalau ada yang membantunya, maka tetap tinggal di rumah. Itu hukum asalnya, tidak boleh keluar rumah. Mulazamatul bait. Baik. Kemudian pertanyaan kemarin ya, tentang masalah, 2 menit lagi berakhir panggilan kita ini. Tentang masalah wanita yang ditalak dan dia belum dijima, kan langsung lepas ini ya. Boleh nggak nikah lagi dengan suami tadi? Boleh, ya. Boleh nikah lagi dengan suami tadi, dengan akad yang baru. Ya. Suami menikah seorang perempuan, belum dukhul ditalak. Bagaimana cara baliknya? Bagaimana caranya? Dengan akad baru. Itu kesimpulannya seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau
perempuan yang tolak roj'i selesai masa iddah, nikah dengan orang lain, kemudian balik kepada suami yang pertama. Perempuan ditolak roj'i berarti 1-2, kemudian lepas, nikah dengan orang lain, ditalak, ingin balik kepada suami yang pertama. Apa hitungan talaknya tetap tersisa atau ulang dari awal? Maka para ulama mengatakan hitungan talaknya tetap ya, tetap ada. Artinya berarti kalau dia tolak 1 berarti tinggal 2. Kalau tolak 2 berarti tinggal 1. Wallahu a'lam. Ya, ini waktu kita habis. Mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat WA ke Mas Tri atau saya langsung. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian afan sebelumnya tugas ini sudah berakhir ya. Berarti setelah hari ini tidak diterima karena ini hari terakhir, kita sampaikan kemarin tugas hari ini hari terakhir. Maka saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Berarti kalau lewat itu mardud, tertolak. Baik. Nanti tolong sampaikan di grup Mas ya. Ya. Jazakallahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.